menembus kulit kepala. Ulama empat mazhab itu ketika beliau membahas tentang mengusap kepala, tidak harus airnya menembus kulit kepala. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu bi syu'urikum, hendaklah kalian mengusap rambut-rambut kalian, nah, itu bisa jadi rambut yang kita usap itu harus menembus kulit kepala. Dari 4 imam mazhab itu semuanya sepakat. Ketika kita mengusap kepala, air yang kita usap ke kepala itu tidak harus menembus kulit kepala. Tapi ada satu ulama dari kalangan mazhab di luar mazhab 4, di luar mazhab Imam Hanafi, di luar mazhab Imam Maliki, di luar mazhab Imam Syafi'i, di luar mazhab Imam Hambali, yaitu Imam Daud Al-Zahiri. Beliau mengatakan wajib ketika mengusap kepala itu harus airnya tembus masuk ke dalam kulit kepala. Nah, ketika kita membahas tentang mengusap ini, tentunya kita akan bertanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fagsilu wujuhakum, bagian yang pertama untuk kita melakukan wudu, yang pertama Allah memerintahkan untuk kita membasuh, fagsilu wujuhakum. Kemudian wa ayyakum, artinya fagsilu ayyakum. Allah juga ketika memerintahkan kita membasuh wajah itu dibasuh wajah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membasuh tangan, itu Allah menggunakan kata membasuh. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengusap kepala, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wamsahu, bukan fagsilu. Nah, ini timbullah pertanyaan, mal farqu bainal ghusli wal mashi? Apa perbedaan antara membasuh dengan mengusap? Sebab Allah Subhanahu wa taala qad farraqa bainahuma. Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara membasuh dengan mengusap. Jadi kita harus tahu perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Ulama mengatakan membasuh itu sudah pasti mengusap, sedangkan kalau kita mengusap itu ya termasuk daripada membasuh. Kenapa? Mengusap, ketika kita mengusap kepala kita, itu air tidak harus mengalir. Air tidak harus mengalir, yang penting basahnya. Jadi air tidak harus mengalir, jatuh. Sedangkan ketika kita membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau kita membasuh, itu perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh airnya harus mengalir, airnya banyakkan di kamar. Sedangkan kalau mengusap itu cukup, yang penting kepala kita basah, jadi nggak harus satu gerojok air. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, mengusap itu maknanya adalah yang penting terusap, jadi nggak harus pakai tangan. Kalau seandainya kita ambil air dari wadah atau dari keran, ketika kita mengambil air di tangan, itu lalu kita usap di kepala kita, yang biasa kita gunakan seperti itu, yang biasa kita laksanakan seperti itu. Atau pakai selain tangan, kita pakai sorban misalnya. Sorban kita basahi.
kita usap kepala. Nah ini sudah cukup. Yang penting terusap, jadi nggak harus pakai tangan. Itu makna mengusap menurut Imam Syafi'i. Jadi yang penting terusap, tidak mesti pakai tangan, pakai nurban boleh. Pokoknya yang penting kepala tersebut terusap. Yang penting kepalanya basah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berduduk dalam surat Al-Maidah ayat 6, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membasuh wajah, Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum", basuhlah wajah-wajah kalian. Wa ayyakum, dan basuhlah tangan-tangan kalian. Tapi berbeda dengan ketika Allah memerintahkan kita mengusap kepala. Allah Subhanahu wa taala pakai redaksi wamsahu biruusikum, dan usaplah biruusikum. Allah Subhanahu wa taala pakai redaksi rubba di situ, bi. Sedangkan ketika Allah memerintahkan kita membasuh wajah, Allah enggak bilang faghsilu biwujuhikum, dan Allah enggak bilang faghsilu bi aydiyakum, bi aydikum. Allah enggak bilang seperti itu. Tapi Allah bilangnya ketika kita mengusap, Allah pakai menyebutnya redaksinya dengan menggunakan huruf ba, wamsahu biruusikum. Itulah sehingga ketika kita mengusap kepala ini terjadilah ikhtilaf para ulama. Akibatnya apa? Akibat ada huruf ba yang melekat pada kata kepala. Kepala adalah perintah duduk. Sehingga para ulama ini, masing-masing ulama ini beda-beda dalam memaknai huruf ba, bi yang ada di kata biruusikum. Allah bilang wamsahu ru'usakum. Allah bilang usaplah kepala kalian, akan kepala kalian. Tapi Allah menggunakan kata ba. Ba ini yang menyebabkan perbedaan para ulama, terutama kalangan ulama empat mazhab. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita ingin melihat keahlian para ahli tafsir ya, dalam memaknai kata ba di sini, itu seorang ahli tafsir mereka harus menguasai 14 cabang ilmu agama. 14 cabang ilmu agama. Baru dia menjadi seorang ahli tafsir. Dia harus menjadi profesor, menguasai 14 cabang ilmu agama, baru dia boleh menyimpulkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita nggak bisa menguasai itu, jangan coba-coba kita baca terjemah langsung kita mengambil kesimpulan hukum. Kita baca Al-Quran aja karena masih banyak salah ya. Nah, ulama ahli tafsir mereka itu menguasai 14 cabang ilmu agama minimal menguasai 14 cabang ilmu agama. Nah, dari 14 cabang ilmu agama itu ada satu ilmu yang pokok yang harus benar-benar dikuasai, itu ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini dikajilah kembali. Huruf ba di sini maknanya bisa banyak, bisa serta, bisa dengan, bisa sebagian. Kurang lebih ulama itu menyebutkan makna daripada huruf ba itu 23 makna. Kita yang orang awam ya, jangankan baca kitab budul, kitab gondrong aja kita bingung kan, berdasar. Jangan kitab budul, kitab gondrong, kitab fikih yang udah ada maknanya, sudah gitu bayar pada gondrong misalnya, membayarkan kitabnya budul, nggak ada makna.
kita orang awam ini baca yang sudah ada maknanya aja kadang kebingungan untuk memaknainya, apalagi yang belum. Kita ikuti ulama aja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf ba di situ itu maknanya ada 23 makna. Banyak sekali. Inilah yang menjadi penyebab perbedaan di kalangan ulama mazhab dalam memaknai ba di sini. Yang pertama, waqsamu bi ru'usikum, menurut Imam Malik, ini ulama mazhab. Imam Malik ini disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imamnya para umat Islam yang tinggal di kota Madinah. Keutamaan beliau adalah beliau setiap hari itu bermimpi berdialog dengan Rasulullah SAW. Tiap hari beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah dalam tidurnya. Nah, kalau kita yang boro-boro bisa begitu. Saking alimnya, saking solehnya, itu dia setiap hari mimpinya bertemu Rasulullah. Kita kadang kalau kangen sama orang tua kita yang sudah meninggal itu dan ketemu susah. Ya. Ini Imam Malik, beliau punya keutamaan tiap hari bisa bertemu Rasulullah SAW, bisa berdialog bahkan. Nah, itu yang luar biasanya ulama-ulama mazhab. Menurut Imam Malik, ini bab di sini biru itu maknanya adalah takdiyah. Kalau Imam Malik, maknanya adalah takdiyah. Apa itu yang disebut dengan makna takdiyah? Makna takdiyah maksudnya adalah seluruh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman wa masahu bi ru'usikum dan usaplah bi ru'usikum kepala kalian. Baknya ini menurut Imam Malik artinya adalah wa masahu jami'a ru'usikum. Usaplah jami'a ru'usikum, seluruh kepala kalian. Jadi kan bisa dipotong-potong. Jadi kalau mazhab Imam Malik, kalau kita berwudu mengusap kepala, ini harus dibasuh semuanya, semua kepala. Basuh semua kepala, nggak boleh sedikit-sedikit begini, nggak boleh begini doang. Jadi harus dari depan sampai belakang harus diusap secara sempurna menurut Imam Malik. Sebab Imam Malik beliau mengartikan bab biru siku di sini adalah seluruh. Wamsahu biru siku usaplah seluruh kepala kalian menurut Imam Malik. Jami'an wamsahu jami'an ru'usikum, usaplah semua bagian kepala kalian. Nah, itu menurut Imam Malik. Kemudian yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi, Imam Hanafi ini beliau mengartikan bab dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum ini, beliau mengartikan bab itu maknanya adalah ilsaq. Ilsaq itu artinya adalah menempel. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau ini maksud dengan biru itu adalah menempelkan kepala yang sudah kita sebut dalam ini. Itu kita menempelkan air yang ada di atas telapak tangan kita di kepala kita. Jadi yang namanya menempel di sini maknanya adalah menempel seperempat kepala. Jadi ketika kita mengambil air, tangan kita sudah basah, kita tempelkan di kepala kita. Harus kena seperempat kepala. Kalau tidak seperempat kepala, menurut Imam Hanafi, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Sebab tidak menempel tangan tersebut seperempat daripada kepala kita. Jadi bab di sini maknanya adalah menempelkan
telapak tangan kita yang sudah dibasahi dengan air dan mengenai seperempat daripada kepala kita. Kalau menurut beliau kalau cuma seret bilang tidak sah. Karena harus menekan seperempat daripada kepala kita. Nah ini gara-gara bakdong lama-lama beda-beda. Jadi tadi mama harus mengusap dengan sempurna seluruh kepala. Kalau Imam Hanafi beliau mengatakan insaf itu menempelkan tangan di atas kepala kita dan harus mengenai seperempat daripada kepala kita. Kemudian menurut Imam yang ketiga itu Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Hambali. Kata beliau yang dimaksud dengan bab di sini, kita harus mengetahui bahwa ini Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau salah satu keutamanya adalah kalau ini beliau sejak usia 8 tahun sampai usia 80 tahun itu beliau tiap malam sholat tahajud itu tidak kurang dari 300 rakaat, tidak kurang dari 300 rakaat sejak usia 8 tahun sampai 80 tahun. Baru ketika dia sudah masuk usia 80 tahun itu kondisinya sudah mulai lemah, sudah mulai menua itu. Nah ketika sudah masuk usia 80 tahun sampai dia wafat, beliau sholat tahajud ini dikurangi menjadi 150 rakaat setiap malam, tidak pernah putus. Kalau kita bandingkan dengan kita jauh sekali. Jadi kalau Imam Hanafi, beliau kelebihannya adalah selama dalam satu riwayat selama 40 hari beliau sholat subuh pakai wudu isya. Jadi ada isya beliau berwudu sholat sampai waktu subuh beliau sholat subuh pakai wudu isya. Bahkan dalam sebagian riwayat bukan 40 hari, 40 tahun beliau berwudu sholat subuh pakai wudu sholat isya. Jadi sholat isya di awal waktu dia bayar ada isya, kemudian itu wudunya nggak batal sampai masuk waktu subuh. Artinya apa? Ini beliau nggak pernah tidur malam. Orang-orang soleh mereka jarang tidur, sedikit tidurnya. Bedanya dikit sama kita. Kalau ulama-ulama dahulu sedikit tidur, bedanya sedikit sama kita. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi kita jangan sekali-sekali mencari mereka beliau ulama-ulama saleh. Bagaimana bid'ah, bagaimana tidak sholat malamnya, yang benar tidur, ibadah, menggali ilmu untuk umat. Makanya kita jangan sekali-sekali mencari perbedaan-perbedaan yang ada di beliau. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini, bab di sini menurut beliau, kalau selalu beliau itu maknanya adalah ba'da ra'si, yaitu sebagian kepala atau separuh kepala. Separuh kepala menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Separuh kepala kita berwudu itu sah. Kurang dari separuh kepala kurang tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, mazhab kita yang mayoritas berada di Indonesia ini, makna bab di sini adalah artinya adalah sebagian maknanya. Jadi ulama mengatakan ba'di ra'sihi wamsahu ba'di ra'sihi. Mashu ba'di ra'sihi itu mengusap sebagian kepala kita. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ba'di sini maknanya adalah sebagian. Nah, sebagian dalam bahasa Indonesia itu artinya di antara. Kalau sebagian kan dalam makna bahasa Indonesia itu artinya di antara. Ini yang disebut dengan di antara itu gak mesti semua ya. Gak mesti semua. Jadi sebagian aja, gak mesti semua. Sedikit. Kalau di antara itu di mana aja jadi kan? Di depan jadi, di belakang juga jadi. Misalnya kita udah apa namanya, udah rapi rambut kita pakai minyak rambut, kita mau kondangan ajar
kalau kita ditoyor sama orang banyak mau toyor depan, toyor belakang, kata itu yang toyor kepala namanya. Jadi kalau menurut Syafi'i nggak harus depan, di belakang telinga. Jadi pun jadi kita mengusap rambut sah. Nah, jadi termasuk sebagian itu adalah nggak mesti semua. Di antara itu maksudnya adalah sebagian, nggak mesti semua. Walaupun bagian yang tidak ada rambutnya itu usap sah. Saya di sini banyak di antara kita yang rambutnya menjorok ke dalam. Ini nggak ada rambutnya banyak. Ini kulit semua ini. Itu kita usap bagian sininya, nggak kena rambut. Nah ini sah ini, walaupun nggak kena rambut. Karena apa ini termasuk daripada sebagian kepala. Jadi nggak harus kena rambut, boleh. Cuma terkena daripada kulit kepala, walaupun nggak ada rambutnya, tetap sah. Jadi kalau kita takut berantakan rambut kita, udah pilih aja kulitnya, nggak usah kena rambutnya. Ketika kita mengusap itu sudah sah. Nah, kemudian yang dimaksud kepala di sini, di ruusikum ini dimaksud dengan kepala di sini, kepalanya atau rambutnya kan? Yang Allah perintahkan di sini, wamsahu bi ruusikum, dan usaplah sebagian kepala kamu. Dimaksud dengan kepala di sini, kepalanya atau rambut kepalanya. Nah, di sini menurut Imam Madzhab Syafi'i, kalau yang dimaksud dengan kepala itu yang enaknya botak, enaknya botak dia cuma kulitnya doang. Jadi bebas, nggak boleh kulit kepala, boleh rambut yang ada di kepala ini. Ketika kita mengusap boleh dua perkara, boleh kulit kepalanya dan juga boleh rambut yang ada di kepalanya, boleh salah satunya. Jadi boleh mengusap kulit kepala, boleh juga mengusap rambut kepala. Nah, rambut kepala itu yang seperti apa Pak? Nah, yang tadi disebutkan batasnya, yaitu yang disebut dengan rambut kepala itu batasannya itu alla yakhruja an haddi ra'sihi min jihati nuzulihi min ayyi janibin. Jadi batasannya disebut dengan rambut kepala itu dia nggak keluar Pak dari batas kepala, nggak keluar. Rambutnya mana yang dimaksud dengan rambut Pak? Kalau kita cuma mengusap rambut, kita ada rambutnya Pak. Kalau rambut kita tarik, ini nggak keluar dari batas kepala. Kalau kita tarik, ini kena wajah. Oh berarti ini udah keluar dari batas kepala. Kalau Bapak misalnya mengusap, ambil air, diusap ujungnya Pak, ini nggak selalu karena sudah keluar dari batas kepala. Tapi kalau kita ambil, kita usap rambut yang ada di atas Pak. Nanti kalau di atasnya ini nggak keluar dari batas kepala ya, ke depan ke bawahnya, ke belakang juga nggak kena leher. Yang di atas ini kita ambil air, kita usap ujungnya doang. Ujungnya doang pakai ini Pak. Ini sah, juga harus kita ambil aja kalau ujungnya. Nggak pernah kulit kepala, rambutnya doang sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang penting itu rambut ketika kita basuh nggak keluar dari batas kepala. Kalau misalnya keluar dari batas kepala diperbolehkan, itu keenakan perempuan yang rambut panjang. Rambut panjang di baju cuma gendong nggak selat. Ini udah kalau udah rambut panjang ini, kalau udah keluar batas kepala, nah ini kalau perempuan yang rambut panjang kan nanti cuma mengusap ujungnya doang. Nah ini tidak sah. Jadi rambut yang boleh diusap itu tidak keluar daripada batas kepala.
sya'ratin wahidatin, sekalipun satu helai rambut, asalkan itu rambutnya ada di kepala itu sah. Walaupun yang terkena usapan air tersebut adalah satu helai rambut, cuma satu helai rambut itu sah. Walaupun cuma kena satu helai rambut, wamsahu bi ru'usikum itu udah dapat itu, masih masuk walaupun satu helai rambut. Jadi kesimpulannya adalah boleh kulit kepala boleh, rambut kepala juga boleh sah. Jadi gara-gara berubah ini timbul perbedaan ikhtilaf para ulama. Sehingga inilah dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan yang ada, perbedaan pendapat yang ada di kalangan umatku, kata Nabi, adalah merupakan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 4 ramadan itu yang pendapat semuanya benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena ikhtilaf para ulama, kata Nabi, adalah rahmat, kasih sayang Allah buat umat Islam. Jadi tadi yang kesimpulannya, mengusap artinya adalah mengusap kulit kepala boleh, mengusap rambut kepala yang ada di batasan kepala juga boleh. Mau sedikit, mau banyak, asal diusap boleh. Jadi sah kulit. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ganti, kita ganti wamsahu bi ru'usikum, kata Allah, usaplah sebagian rambut kepala kalian, kita ganti wamsilu bi ru'usikum. Jadi ayatnya nggak usap, dia juga basahi rambut kepala kita. Boleh apa? Boleh. Walaupun perintah Al-Quran itu suruh usap, lalu kita basahi sampai air mengalir, boleh apa? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Mengusap aja boleh, apalagi membasuh. Mengusap aja boleh, apalagi membasuh, lebih boleh. Jadi itu banyak keterangan tentang itu. Dalilnya dari surah Al-Maidah ayat 6, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, sebagian kepala. Jadi boleh kulit kepala, boleh rambut kepala yang ada di kepala. Lalu sebagai penutup sunnah, sebagai penutup bagaimana cara mengusap yang sempurna. Kalau kita mau sempurna, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i itu sama seperti kewajiban yang diperintahkan oleh Imam Malik, yaitu mengusap seluruh jari arasi, seluruh kepala. Jadi cara bagaimana? Ini jempol kita yang ada kanan kiri kita taruh di pelipis kita, kemudian jarinya kita rapetin, begini banyak, kita rapetin, lalu kita tarik ke belakang, kita balikin ke depan. Ini yang paling sempurna. Cara mengusap rambut yang paling sempurna, mengusap kepala yang paling sempurna, kita taruh jempol kita di kanan dan kiri, lalu jari kita rapetin, kita tarik ke belakang, kita balik ke depan. Nah itu yang paling sempurna. Kalau yang ada rambutnya, kalau yang kepalanya botak, balik ke depan, kan tidak ada rambutnya. Itu yang paling sempurna dalam kita mengusap kepala. Kalau misalnya kita cuma mengusap sini doang, atau ujung daripada rambut kepala doang, itu kalau bisa dipresentasikan itu pahalanya cuma 20%, cuma 30%. Tapi kalau kita mengusap semuanya, ini pahalanya 100%. Jika kita pilih juga mau yang mana pahalanya yang banyak, apa yang dikit. Jadi kalau kita selama ini cuma mengusap sedikit doang, kita 30%. Tapi kalau kita mengusap semuanya, pahalanya adalah 100%. Dalam mazhab Syafi'i sunnah membasuh seluruh kepala. Itulah pembahasan kita mengenai fardu yang keempat, yaitu mengusap
pahami, bisa kita amalkan dalam pelaksanaan wudhu kita sehari-hari, sehingga bisa menjadi